Tourist Trap 1979 adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan dari sekelompok remaja yang akan pergi berlibur. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka mendapatkan sedikit kendala. Nah, beruntung mereka mendapatkan bantuan dari seorang pria parubaya yang memang agak sedikit misterius. Bagaimanakah kisahnya? Bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Woody. Dalam terik panasnya matahari, Woody berusaha membawa ban mobil yang kempes menuju ke sebuah pom bensin. Sebelumnya, Woody tengah melakukan perjalanan berlibur bersama pacarnya yang bernama Ellen. Di sisi lain, saat Ellie sedang asik bersantai di mobil sambil menunggu Woody, tak lama ketiga teman mereka bernama Becky, Jerry, dan Molly menyusul menggunakan kendaraan yang berbeda. Ellie pun menjelaskan kepada mereka bahwa perjalanan mereka mendapatkan sedikit kendala. Akhirnya, Ellie bergabung dan mereka memutuskan untuk menyusul Woody ke pom bensin. Kembali ke Woody, sambil mendorong ban yang kempes, akhirnya Woody menemukan sebuah pom bensin terdekat. Berharap mendapatkan bantuan, Woody malah mendapati pom bensin yang terlihat kosong. Ketika Woody memasuki ruangan belakang, sesuatu kekuatan tak terlihat mengejutkan Woody dan membuatnya terperangkap. Lalu berbagai macam manekin muncul di ruangan itu dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian beberapa benda mulai berterbangan ke arah Woody, sampai akhirnya sebuah pipa besi menusuk dan membunuhnya. Sementara itu, dalam perjalanan menyusul, mereka menemukan ban mobil Woody tergeletak di pinggir jalan. Menganggap Woody lewat situ, lantas mereka berempat mengikuti jalan tersebut. Saat mereka tengah menyusuri jalan, secara misteri tiba-tiba mobil yang mereka kendarai mogok. Jerry sang pemilik mobil merasa heran. Padahal ketika di rumah ia sudah yakin mobilnya akan baik-baik saja dan sebelumnya tidak pernah mogok sama sekali. Tidak jauh dari situ, Ellen menemukan sebuah curug yang sepertinya asik untuk berenang. Nah, daripada betekan, sambil menunggu Jerry memperbaiki mobil, gadis-gadis memutuskan untuk berenang di curug tersebut. Namun, saat mereka sedang asik berenang, tiba-tiba seorang pria sambil menggenggam senapan muncul bernama Tuan Slausen. Ternyata Tuan Slausen adalah pemilik tempat ini. Meskipun Slausen secara lahiriah terlihat sopan, tetapi dia juga tampak sakit hati dengan penurunan pengunjung. Dia mengatakan bahwa dulu tempat ini sangat ramai, tetapi semenjak jalan raya utama dipindahkan, tempat ini begitu sepi. Mereka, para gadis yang tanpa busana, merasa canggung ketika berbicara kepada Tuan Slausen. Mereka bercerita bahwa tengah mencari teman mereka yang bernama Woody. Dan akhirnya, Molly, Becky, dan Ellen meminta maaf karena masuk dan berenang di sana tanpa izin. Setelah gadis-gadis puas berenang, sepertinya Jerry tidak berhasil menghidupkan mobilnya kembali. Melihat mereka yang kesulitan, Tuan Slausen menawarkan bantuan berupa beberapa peralatan bengkel yang mungkin bisa memperbaiki mobil mereka. Akhirnya, dengan penuh semangat, kelompok itu pergi bersama Slausen untuk mengambil peralatan bengkel di rumahnya. Setibanya di sana, mereka melihat beberapa macam patung lilin dan manekin yang bisa digerakkan, termasuk patung bandit yang bisa menggunakan senjata. Tuan Slausen menjelaskan bahwa dulu tempat ini adalah museum. Dikarenakan sepi, museum ini ditutup dan dijadikan tempat tinggalnya. Selain melihat deretan manekin yang nampak menyeramkan, Ellen melihat dan ingin tahu tentang rumah yang berada di sekitar. Slausen menjelaskan itu adalah rumah Devi yang merupakan saudara kandungnya. Devi seorang pengrajin manekin yang katanya sekarang sudah pergi ke kota untuk bekerja. Slausen bersikeras bahwa mereka harus tetap berada di dalam museum, entah demi kebaikan atau ada maksud lain, tapi yang pasti Slausen dan Jerry akhirnya bergegas pergi meninggalkan para gadis untuk memperbaiki kembali mobil mereka yang mogok.
Tidak adanya apapun selain manekin-manekin menyeramkan membuat ketiga gadis ini benar-benar bete. Molly dan Becky memperingati keras kepada Ellen untuk tidak pergi kemanapun. Namun karena gabut dan memang Ellen cewek bandel, ia berinisiatif serta penasaran ingin pergi sekaligus mencari telepon di rumah Devi. Setibanya di sana, Ellen perlahan berjalan masuk. Terlihat rumah itu nampak kosong, hanya saja terlihat beberapa manekin yang tepatnya mirip sekali manusia dan begitu menyeramkan. Lalu, sesaat setelah Ellen mengenakan syal dari salah satu manekin, tiba-tiba seseorang menggunakan topeng aneh muncul di belakang Ellen. Berbagai macam barang di ruangan tersebut mulai bergerak sendirinya, sampai di mana syal yang dikenakan Ellen mulai mengencang dan mencekiknya sampai tewas. Di museum, Molly dan Becky menemukan manekin yang terlihat spesial. Meskipun begitu, mereka berdua merasa aneh dengan manekin tersebut. Bahkan ketika disentuh, mereka merasakan kulit manekinnya seperti terbuat dari kulit manusia. Kemudian, Molly dan Becky dikagetkan oleh kedatangan Slozen secara tiba-tiba. Slozen mengatakan bahwa Jerry pergi menuju kota untuk mencari bantuan. Mengetahui Ellen pergi, Slozen agak sedikit marah. Sambil membawa senter, Slozen bergegas mencari Ellen ke rumah Devi. Di sana, Slozen kaget karena melihat Ellen telah berubah menjadi manekin. Slozen kembali dan memberitahu Molly dan Becky bahwa dia tidak menemukan Ellen. Sudah jelas, Slozen mengetahui semua yang telah terjadi, dan kita belum tahu kejelasan apa dari semua kejanggalan ini. Kemudian, Slozen mengatakan kepada mereka ingin melanjutkan pencarian kembali. Dalam situasi frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa, Molly dan Becky akhirnya memutuskan meninggalkan museum untuk mencari Ellen. Dengan senter seadanya, mereka berdua terus mencari Ellen di sepanjang jalan yang gelap. Ketika mereka sampai di rumah terdekat, mereka berdua malah berbeda pikiran. Becky nekat masuk untuk mencari Ellen, sedangkan Molly takut lalu pergi, dan akhirnya membuat mereka berdua berpisah. Di dalam rumah, Becky menemukan manekin yang menyerupai Ellen. Awalnya Becky menganggap sedang dijahili oleh teman-temannya, akan tetapi ketika sosok bertopeng muncul dan mulai menyerang, Becky panik dan sangat ketakutan. Selain sosok bertopeng, semua manekin yang ada di ruangan tersebut hidup dan ikut menyerang Becky. Beberapa saat kemudian, Becky tersadar di basement bersama Jerry serta satu wanita lain bernama Tina yang sudah duluan tertangkap dalam kondisi tak berdaya terikat di sebuah meja. Lalu, Jerry mengatakan kepada Becky yang melakukan ini semua adalah seorang pria gila yang menggunakan topeng. Kemudian pria bertopeng muncul sambil membawa sebotol minuman dan semangkuk plester. Setelah bertingkah konyol di depan mereka, pria itu membunuh Tina dengan cara memplester seluruh wajahnya, yang menyebabkan dia tewas kehabisan napas. It's funny about plaster. Pada titik ini, Jerry diam-diam berhasil melepaskan diri dan berusaha menyerangnya. Jerry pun berusaha memukulnya menggunakan palu. Akan tetapi, secara telekinesis dia mampu memindahkan palu itu dari jangkauannya. Dan akhirnya perlawanan Jerry sia-sia. Sementara itu, Molly masih di luar. Dia terus berusaha mencari teman-temannya walaupun dia sendiri merasa khawatir dan ketakutan. Saat pencarian Molly di dalam hutan, secara mengejutkan pria bertopeng aneh muncul dan mengejar Molly. Pria itu membawa sebuah kepala manekin dan menggerakkannya untuk menakuti Molly. Atas usahanya untuk melarikan diri, akhirnya Molly sampai di jalan raya dan bertemu Slozen yang tengah mengendarai mobilnya. Melihat Molly panik, Slozen berusaha membuatnya tenang. Molly pun menceritakan dia bertemu dan dikejar oleh sosok bertopeng menyeramkan. Lalu, Slozen mengatakan sosok itu adalah adiknya bernama Devi. Sebelumnya, dia tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Hanya saja, dia selalu ingin seperti Slozen. Secara garis besar, Devi telah terobsesi terhadap dirinya.
Slaughter dan Molly bertekad untuk menghentikan Devi. Seperti yang biasa dilakukan, Slaughter mencoba memutar radio di museum agar bisa memancing Devi kembali. Di sana, Slaughter memberikan senjatanya ke Molly untuk berjaga-jaga dan dia masuk sendirian ke dalam museum. Sesaat kemudian, pria bertopeng muncul lagi. Beberapa tembakan dikeluarkan oleh Molly, tapi ternyata senjata itu kosong. Pria bertopeng pun melepaskan topengnya dan mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah Slaughter. Meskipun Molly berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi Slaughter berhasil menangkap dan membuatnya pingsan. Di lain sisi, pada situasi yang berbeda, Becky dan Jerry akhirnya berhasil meloloskan diri dan berusaha keluar dari basement. Cukup tenang, mereka berdua mengendap-endap keluar, namun akhirnya mereka ketahuan juga. Mungkin karena terlalu panik, mereka berdua pun tidak peduli satu sama lain. Jerry mampu keluar dan melarikan diri masuk ke dalam hutan, sedangkan Becky berlari ke arah yang berbeda. Kondisi panik membuat Becky terlalu banyak menghabiskan stamina. Beruntung, Becky segera diselamatkan oleh Slaughter dan membawanya ke museum. Apesnya, Becky tidak tahu bahwa Slaughter adalah psikopat sesungguhnya. Di sana, tokoh-tokoh masyarakat versi manekin mulai hidup dan membuat kekacauan, sampai di mana salah satu manekin kepala suku Indian melemparkan kampak ke arahnya, menikam di belakang kepalanya dan membunuh Becky. Kemudian Slaughter membawa Molly yang masih pingsan ke tengah ruangan. Saat dia sadar, semua manekin mulai mengeluarkan suara-suara menyeramkan untuk menakuti Molly. Ketika Molly pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba Jerry datang untuk menolong Molly. Akan tetapi, Jerry sendiri secara tidak sadar ia telah berubah menjadi manekin. Molly nampak bingung. Sekarang hanya dia satu-satunya yang masih dibiarkan hidup oleh Slaughter. Sebelum mengubah Molly menjadi manekin, Slaughter menari bersama manekin yang memang itu adalah sosok dari mendiang istrinya. Tapi ketika melihat Slaughter menari bersama istrinya, Molly semangat untuk hidup kembali. Alhasil saat Slaughter lengah, Molly mengambil kampak dan membunuhnya. Pada keesokan paginya, Molly yang tampak seperti sudah gila terlihat pergi mengendarai mobil bersama versi manekin teman-temannya. Dan film pun selesai. Itulah ketika psikopat memiliki kekuatan telekinesis. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!